Nabi Ayub adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Is merupakan peternak kaya raya di wilayah Syam. Ketika ayahnya wafat, seluruh kekayaannya diwariskan pada Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki tiga orang istri. Salah satunya bernama Siti Rahmah, putri dari Ibrahim, putra Nabi Yusuf. Beliau berdakwah dan wafat di wilayah Baniam. Nabi Ayub diutus Allah untuk berdakwah kepada penduduk Haura dan Sin di wilayah tempat kelahirannya. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang pandai, sopan, bijaksana, dermawan, dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, ia banyak membangun sarana peristirahatan dan ibadah untuk para musafir. Tahu apa itu musafir? Tidak? Tahu. Apa? Sopir musafir. Bukan. Musafir itu pejalan kaki yang sangat jauh. Pernah? Ya, pernah kita jalan kaki jauh sekali? Pernah. Itu namanya musafir. Seperti dari sini sampai ke Kota Bone. Bisa Ki? Bisa. Itu bisa kaki. Jauh. Tidak. Saya sekolah. Kita lanjut ya. Ya. Nabi Ayub dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur, dan senantiasa menghiasi lisannya dengan zikir. Ia tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Hal tersebut membuat iblis iri. Nabi Ayub dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur, dan senantiasa menghiasi lisannya dengan zikir. Ia tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Hal tersebut membuat iblis iri. Ia ingin menggoda Nabi Ayub agar terjerumus dalam dosa. Iblis segera menghadap Allah dan meminta izin untuk menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub. Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Lalu iblis membuat rencana untuk menjatuhkan Nabi Ayub. Berbagai cara telah disusun dan berbagai resikonya. Iblis dan kelompoknya mulai melancarkan aksi pertamanya. Dalam waktu singkat, semua hewan ternak Nabi Ayub mati ditimpa penyakit yang aneh. Rumahnya tiba-tiba saja sudah hangus terbakar. Nabi Ayub tidak lagi bisa memberikan gaji kepada para pegawainya. Ia terpaksa tidak lagi mempekerjakan mereka. Nabi Ayub dan keluarganya benar-benar menjadi miskin. Saat Nabi Ayub sedang sholat, datanglah iblis menghasutnya. Hai Ayub, sesungguhnya Allah telah menghanguskan kekayaanmu hingga kamu miskin. Buat apa kamu banyak beribadah jika kamu menjadi miskin? Nabi Ayub berkata, sesungguhnya apa yang kumiliki adalah milik Allah. Jika Allah menghendaki untuk mengambilnya, aku tetap akan bersyukur. Bukankah aku telah lama diberi nikmat yang banyak oleh Allah? Kemudian Nabi Ayub dan keluarganya tetap menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Iblis dan kelompoknya menyusun rencana selanjutnya untuk menggoyahkan iman yang dimiliki Nabi Ayub dan keluarganya. Ketika anak Nabi Ayub sedang berkumpul di salah satu rumahnya, iblis menghancurkan bangunan tersebut dan membunuh semua anak-anak Nabi Ayub. Tentu saja hal ini membuat Nabi Ayub dan istrinya sangat sedih. Kembali iblis mendatangi Nabi Ayub dan berkata, hai Ayub, Allah telah mengambil semua anak-anakmu. Untuk apa lagi kamu beribadah padanya?
Akan tetapi Nabi Ayub tetap bersabar dan berkata, sesungguhnya anak-anakku milik Allah. Jika Allah menghendaki mereka, itu adalah haknya. Aku tetap bersabar dan bersyukur kepadanya. Iblis kembali menemukan kegagalan. Ia semakin kesal, namun belum berputus asa untuk menggoda Nabi Ayub dan istrinya. Suatu hari, Nabi Ayub sedang beribadah. Iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub yang menyebabkan terkena penyakit kulit. Penyakit kulit itu menggerogoti seluruh tubuh Nabi Ayub. Tubuhnya dipenuhi dengan bintik darah, nanah, dan banyak ulat. Semakin hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah. Nabi Ayub akhirnya hanya bisa berbaring dan melaksanakan kegiatannya di atas tempat tidur. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya yang setia. Pada awalnya, masyarakat bersimpati dengan derita yang dialami Nabi Ayub. Namun karena penyakit Nabi Ayub semakin parah, mereka mulai menjauhi dan mengusirkannya. Hanya istrinya, yaitu Siti Rahmah, yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub dalam suka dan duka. Pada suatu hari, para wanita datang dengan penuh kemarahan. Mereka meminta Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan lingkungannya. Mereka khawatir penyakit yang diderita Nabi Ayub akan menular. Dengan penuh kesedihan, Siti Rahmah menggendong Nabi Ayub untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebenarnya Nabi Ayub sempat memberikan kebebasan kepada Siti Rahmah jika ia ingin meninggalkannya. Akan tetapi Siti Rahmah tetap setia kepada Nabi Ayub. Untuk mempertahankan hidup dengan Nabi Ayub, Siti Rahmah rela menjual perhiasannya. Ketika perhiasannya habis, ia rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub bertambah parah. Siti Rahmah tidak tahan menyaksikan suaminya sangat menderita. Ia berkata, wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Aku tidak tega melihatmu dalam keadaan yang seperti ini. Nabi Ayub menolak sambil berkata, wahai istriku, aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Sedangkan Allah telah melimpahkan kesehatan yang lebih lama dari sakitku ini. Nabi Ayub pun kemudian tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaan yang sangat payah. Iblis semakin geram dengan kesabaran Nabi Ayub. Dengan tipu muslihatnya, Iblis menggoda Siti Rahmah agar meninggalkan Nabi Ayub yang sholat sudah tiada harapan lagi. Siti Rahmah sempat berpikir untuk meninggalkan Nabi Ayub saat keluar untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Ketika memanggil istrinya, Nabi Ayub tidak mendengar jawaban dari istrinya tersebut. Beberapa kali ia mencoba memanggil, namun istrinya tidak ada di rumah. Nabi Ayub pun berpikir bahwa istrinya telah meninggalkannya. Ia pun berjanji bahwa jika istrinya kembali, ia akan mencambuknya hingga 100 kali. Banyak apa tadi? 100 kali. Siapa yang sanggup dicambuk 100 kali? Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhannya. Allah mengabulkan doanya dan berfirman, hentakkan kakimu ke tanah. Nabi Ayub pun menghentakkan kakinya ke tanah, keluarlah air yang sangat segar.
Nabi Ayub pun kemudian mandi dan minum air tersebut. Tidak berapa lama kemudian Nabi Ayub merasa sehat kembali. Penyakit kulit yang dideritanya telah sembuh. Bahkan wajahnya terlihat tampan dan gagah. Tak berapa lama istrinya kembali dan mencoba untuk menemukan suaminya. Alangkah kagetnya istrinya karena yang berada di rumahnya adalah seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Ia pun bertanya, "Siapa kamu? Di mana suamiku?" Nabi Ayub kemudian menjawab, "Akulah suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku." Siti Rahma tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Akan tetapi ia bahagia dengan keadaan suaminya. Yang sekarang ia pun kemudian berlari dan menjatuhkan diri di hadapan suaminya untuk meminta maaf. Ia merasa bersalah karena sempat berniat untuk meninggalkan suaminya. Nabi Ayub memaafkan kesalahannya karena telah berjanji untuk mencambuk istrinya telah kembali. Ia pun memberitahukan perihal tersebut pada istrinya. Siti Rahma ternyata tidak keberatan untuk menerima hukuman tersebut. Sebelum Nabi Ayub menghukum istrinya, Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mencambuknya dengan 100 helai rumput. Allah memberikan imbalan terhadap sikap sabar dan tabah Nabi Ayub dalam menghadapi ujian. Allah kemudian mengembalikan kekayaan Nabi Ayub karena keuletannya bekerja. Meski telah menjadi kaya, Nabi Ayub tetap baik hati dan suka menolong. Selain mengembalikan hartanya, Allah juga memberikan anak kepada Nabi Ayub. Selain mengembalikan hartanya, Allah juga memberikan anak kepada Nabi Ayub, sejumlah anaknya yang pernah tertimpa musibah dahulu. Nabi Ayub dan istrinya kemudian hidup bahagia dan bersyukur karena dapat melalui ujian yang diberikan oleh Allah. Mereka terus melanjutkan dakwah, menyebarkan ajaran Allah, mengabarkan keselamatan persaudaraan dan mengajak manusia untuk kembali dan berkembang di jalan. Selesai. Siapa yang tahu siapa fotonya? Istrinya. Siapa lagi? Anaknya. Siapa lagi? Pintar. Good job. Apa yang bisa dipetik sini? Apa yang harus selalu beribadah. Apa lagi? Sholat. Apa lagi? Berpikir. Apa lagi? Berdoa dan bersabar. Yang paling penting itu bersabar. Seperti Nabi Ayub, dulu diambil semua barang-barangnya, anak-anaknya, lalu digantikan sama Tuhan Allah yang banyak sekali, melebihi apa yang diambil Allah. Jadi kalau ada minta dikasih ke manta, tidak apa-apa. Dikasih cukup nanti Allah banyak sekali. Yang penting harus rajin sholat, beribadah dan bersabar. Oke, hari ini selesai. Terima kasih atas waktunya. Kakak Ibu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi